Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula mengucapkan salawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Rofiul Wahyudi, SEI, MEI selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Ilmu Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi Economic Value of Time. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Aryatna Miranda, yang kedua Eci Trisnawati, yang ketiga Nurul Hayat Yunus, dan yang keempat adalah Titi Deduri Azayu. Baiklah, kita akan langsung masuk kepada penyampaian materi yang pertama. Saya Titi Deduri Azayu akan masuk kepada penyampaian materi yang pertama berhubungan dengan Economic Value of Time. Economic Value of Time adalah suatu konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomis, bukan uang yang memiliki waktu. Dengan kata lain, Economic Value of Time dapat diartikan sebagai memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu tertentu. Teori Economic Value of Time berkembang pada abad ke-7 Masehi, yang mana pada saat ini logam dan perak digunakan sebagai alat tukar. Contohnya saja, penggunaan logam sebagai alat tukar diterima oleh masyarakat karena nilai intrinsiknya, bukan untuk dikembangkan. Jadi, transaksi hubungan antara debitur dan kreditur terjadi bukan karena transaksi langsung, melainkan karena adanya permintaan atas uang. Dalam keuangan Islam tidak terdapat asumsi bahwa sejumlah uang akan memberikan fixed income, karena dalam keuangan Islam tidak memiliki konsep fixed predetermined return melalui konsep bunga atau yang disebut dengan interest based economy. Konsep fixed predetermined return ini merupakan konsep pemastian keuntungan atas sejumlah uang, sehingga sangat logis jika orang akan lebih suka memanfaatkan uangnya pada saat ini dibandingkan pada masa yang akan datang. Namun, jika uang tersebut akan digunakan pada masa yang akan datang, maka harus ada kompensasi atas keuntungan yang seharusnya didapatkan jika uang tersebut digunakan pada saat sekarang ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi Economic Value of Time. Faktor yang pertama adalah perubahan pada tingkat suku bunga. Pada situasi-situasi tertentu, pihak bank akan melakukan perubahan pada tingkat suku bunga mereka. Jika adanya peningkatan pada suku bunga, maka masyarakat akan enggan untuk melakukan pinjaman di bank. Namun sebaliknya, saat terjadi peningkatan suku bunga bank, nasabah akan berlomba-lomba untuk menabungkan uangnya di bank. Faktor yang kedua adalah tingkat inflasi. Inflasi merupakan suatu kondisi di mana menurunnya nilai mata uang sementara harga tetap naik. Hal ini mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Faktor yang ketiga adalah kebijakan pemerintah dalam menetapkan persentase dalam pembayaran pajak. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayat Yunus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan Economic Value of Time dengan Time Value of Money. Economic Value of Time adalah konsep yang menyatakan waktu atau khususnya yang produktif akan menghasilkan dan menambah nilai ekonomi. Dengan konsep ini, maka jika kita ingin menghasilkan dan menambah nilai ekonomi, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik dan seproduktif mungkin. Hanya alat ukur berdasarkan nisbah bagi hasil, mempertimbangkan resiko, semangat gotong royong, dan risk sharing, palah atau kesejahteraan dunia dan akhirat.
time value of money adalah konsep yang menerangkan bahwa nilai uang pada saat sekarang lebih berharga jika dikompresikan di masa yang akan datang, sehingga dengan waktu yang terus berjalan, nilai nominal uang harus ditingkatkan agar nilai realnya sama. Konsep ini menganggap bahwa nilai uang harus selalu bertambah, atau konsep ini tidak perlu dengan cara-cara untuk menambah nilai uang tersebut. Maka dari itu konsep ini sangat identik dengan riba. Dianggap sebagai komoditas berdasarkan bunga, tidak peduli dengan risiko usaha, prioritasi kapitalisme kesejahteraan dunia saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariadna Miranda Putri akan melanjutkan konsep uang. Pada konsep time value of money, uang dianggap sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Maka sebagai salah satu konsekuensinya adalah jika kita ingin menggunakan atau meminjam uang tersebut, maka akan ada biaya atau cost yang harus dibayar si pengguna atau si peminjam uang tersebut yang berupa bunga. Kontrak kerjasama. Dengan konsep yang sudah dijelaskan di atas, adanya biaya atas penggunaan atau peminjam uang akan menimbulkan tambahan yang dinamakan bunga pada saat pengembaliannya. Dan lagi-lagi adalah dosa besar di dalam Islam karena teranalogikan sebagai riba. Manajemen resiko. Pada konsep TVM, investor atau pemilik dana menginginkan keuntungan pasti sesuai kesepakatan di depan, tanpa peduli terhadap apapun yang terjadi pada usaha atau bisnis yang disuntikkan dana. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kalau usaha atau bisnis terdapat dua kemungkinan, yaitu rugi atau untung. Mereka tidak peduli hal itu. Sedangkan pada konsep EXT, si investor atau hashibul mal ikut menanggung semua kemungkinan resiko yang terjadi, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian. Dan hal ini secara naluriah adalah suatu konsep yang sangat adil. Orientasi. Dengan hanya berfokus pada keuntungan atau modal semata dan tidak peduli dengan apapun yang terjadi, pokoknya harus untung apapun yang terjadi. Bisa kita simpulkan konsep TVM ini sangat identik sekali dengan paham kapitalisme. Kebalikan dari hal tersebut, dengan konsep risk sharing atau bagi untung maupun rugi, hal ini mendorong semangat gotong royong dan rasa keadilan bersama sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing pihak. Tujuan TVM benar-benar hanya berpikir kesejahteraan dia seorang saja, dia tidak peduli apapun yang terjadi. Walaupun si peminjam dana rugi atau mati pun, dia tidak peduli, yang penting untung dan untung. Nilai moral pun sering dilibas, apalagi nilai agama yang sering kali dianggap bahwa konsep TVM adalah dosa besar. Asumsi yang digunakan dalam memproyeksikan konsep ekonomi value of time. Yang pertama, harta harus sering berputar, tidak boleh diam. 2. Semakin sering berputar maka akan semakin berkembang. 3. Masa depan belum pasti hasilnya bisa positif, negatif, atau impas. 4. Hasil aktual tidak selamanya sama dengan yang diproyeksikan. 5. Rekum bisnis masa depan dapat diproyeksikan. Rumus ekonomi value of time atau teori percampuran. Y sama dengan WC atau QR, di mana Y sama dengan kekayaan masa depan, W modal awal, V vocality of money atau perputaran uang, Q nisbah, R rekum bisnis atau kembalian usaha. Simpulan dari pembahasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah ekonomi yang berbasis
bagi hasil. Dalam ekonomi bagi hasil, maka yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan return usaha yang terjadi secara. Inilah maknanya ajaran Islam yang menganjurkan menggunakan konsep ekonomi value of time. Artinya, waktulah yang memiliki ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu. Faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seorang memanfaatkan waktu itu, semakin efektif atau tepat guna dan efisien atau tepat cara, maka akan semakin tinggi nilai waktunya.